Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zam-zam berarti banyak. Melimpah ruah adalah air yang dianggap sebagai air suci oleh umat Islam. Zam-zam merupakan sumur mata air yang terletak di kawasan Masjidil Haram sebelah tenggara Ka'bah, berkedalaman 42 meter, dan banyak peziarah yang melakukan ibadah haji dan umroh yang berkunjung ke sumur Zam-zam, dan sebagian membawa pulang air Zam-zam sebagai oleh-oleh. Sumur Zam-zam terletak 11 meter dari Ka'bah. Menurut salah satu keterangan, ia dapat menyedot air sebanyak 11-18,5 liter per detik, sehingga dapat menghasilkan 660 liter air per menit dan 39.600 liter per jamnya. Dari mata air ini terdapat beberapa celah. Di antaranya ada celah ke arah Hajar Aswad dengan panjang 75 cm dengan tinggi 30 cm yang juga menghasilkan air sangat banyak. Beberapa celah mengarah kepada Safa dan Marwah, serta ada yang mengarah pula ke arah pengeras suara dengan panjang 70 cm dan tinggi 30 cm. Dahulu di atas sumber Zam-zam ada bangunan dengan luas 8 meter kali 10,7 meter, yaitu sekitar 88,8 meter persegi. Tetapi bangunan ini ditiadakan untuk meluaskan tempat tawaf, sehingga ruang minumnya dipindahkan ke ruang bawah tanah di bawah tempat tawaf dengan 25 anak tangga yang dilengkapi penyejuk udara. Tempat masuk ruang minumnya terpisah antara laki-laki dan perempuan. Di situ terdapat 350 keran air minum, yaitu 220 ada di sisi ruang laki-laki dan 130 di sisi ruang perempuan. Sumur Zam-zam yang telah dipakari dengan kaca tebal itu dapat dilihat dari ruangan laki-laki. Kedalaman sumur Zam-zam adalah sekitar 30 meter atau 98 feet dan diameternya sekitar 108 hingga 266 meter atau sekitar 354 hingga 875 feet. Awalnya air dari sumur diambil menggunakan selang dan ember, tetapi sekarang sumur ini berada di dalam ruang bawah tanah yang dapat dilihat dari balik panel kaca, dan pengunjung tidak diizinkan untuk memasuki ruangan ini. Pompa elektronik memompa Zam-zam. Zam-zam yang dipompa tersebut tersedia di seluruh penjuru Masjidil Haram melalui pancuran air. Secara hidrogeologi, sumur ini berada di Wadi Ibrahim. Bagian atas sumur ini terletak di lembah aluvium yang berpasir yang dilapisi dengan batu bata, kecuali pada bagian puncak atau sekitar 3 feet yang memiliki kerah beton. Bagian bawah berada di batuan dasar. Di antara aluvium dan batuan dasar terdapat sebuah bagian berukuran 1,5 meter yang terbuat dari batuan lapuk berpori, dilapisi dengan batu, dan inilah bagian yang menyediakan air utama masuk ke dalam sumur. Air di dalam sumur berasal dari serapan air hujan di Wadi Ibrahim. Survei Geologi Arab Saudi memiliki pusat penelitian dan studi Zam-zam yang menganalisis sifat teknis sumur ini dengan rinci. Tingkatan air dipantau oleh hipograf. Tingkatan air dipantau oleh hidrograf, menganalisis sifat teknis sumur secara rinci. Tingkat air dipantau oleh hidrograf yang akhir-akhir ini telah berubah menjadi sistem pemantauan digital yang memantau tingkat air, konduktivitas listrik, pH, dan suhu. Semua informasi ini terus-menerus diperbaharui, yang mana informasi ini tersedia lewat internet. Sumur lainnya di seluruh lembah juga telah dibangun. Beberapa sumur dengan perekam digital untuk memantau respons dari sistem akuifer lokal. Air Zam-zam tidak berwarna dan tidak berbau, namun memiliki rasa yang berbeda dengan pH 7,5 sampai 7,7
yang menunjukkan bahwa air Zam-Zam merupakan larutan basa sampai batas tertentu. Konsentrasi mineral seperti yang dilaporkan peneliti di Universitas Raja Saud, air Zam-Zam mengandung mineral natrium 133 mg per liter, kalsium 96 mg per liter, magnesium 3888 mg per liter, bikarbonat 1953 mg per liter, kalium 433, fluorida 1633, fluorida 0,72, nitrat 1248, sulfat 1240, dan padatan terlalu lokal 835. Keistimewaan air Zam-Zam. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa air Zam-Zam yang dipakai untuk mencuci hati Muhammad dikatakan setelah menyeberang Sirat, manusia akan minum air Zam-Zam dan keringat mereka menjadi lebih harum daripada kasturi. Di dalam dada mereka tiada lagi kegelisahan, pengkhianatan, kedengkian, dan kebencian. Lantas mereka pun masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, tergantung tujuan orang yang meminumnya. Itu merupakan dalil bahwa air Zam-Zam akan mendatangkan berbagai macam manfaat sesuai tujuan yang diinginkan orang yang meminumnya, baik yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Banyak ulama yang meminum air Zam-Zam dengan tujuan mereka, dan kemudian mereka pun mendapatkannya. Siapapun yang meminumnya dengan ikhlas, maka mereka akan mendapat pertolongan. Ada beberapa nama Zam-Zam yang dikenal dalam nama-nama bahasa Arab seperti berikut ini. Misalnya Syaba'ah yang artinya mengenyangkan. Jadi setiap orang yang meminum ini pasti akan merasa kenyang. Kemudian ada Murwiyah artinya penyegar. Air ini sungguh menghilangkan dahaga bagi yang meminumnya. Ada juga yang menyebutnya sebagai Afiyah, artinya sehat. Air Zam-Zam memang dikenal dapat menolak penyakit. Ada juga yang menyebutnya sebagai Nafi'ah, artinya bermanfaat. Air Zam-Zam dikenal sangat bermanfaat, seperti menguatkan hati atau menghilangkan ketakutan. Ada juga yang mengatakannya sebagai Maimunah, artinya berkah. Berkah air ini sudah sangat dirasakan banyak orang. Kemudian Barroh, artinya memiliki kebaikan. Air Zam-Zam ini sangat baik bagi yang meminumnya untuk memperoleh keberkahan. Madbunah artinya bagus. Karena indahnya air Zam-Zam ini, maka Allah melarang suatu kaum dari bangsa Arab yang tinggal di sekitar sumber ini untuk bermaksiat. Air Zam-Zam juga disebut dengan kafiyah yang artinya mencukupi. Orang yang meminumnya ini akan merasa cukup atau puas. Dan syifa sagamin artinya bahwa air Zam-Zam dapat menyembuhkan penyakit, karena air ini dapat dijadikan obat penyakit bagi yang meminumnya. Air Zam-Zam disebut sebagai mu'zibah, artinya mencegah rasa dahaga. Rasanya antara manis atau tawar. Karena sifat inilah air Zam-Zam mempunyai fadilah atau keutamaan seperti ini. Hanya saja setelah dibawa pulang ke Indonesia, rasanya sedikit berubah. Kadang-kadang air Zam-Zam disebut sebagai ta'amu ta'min, artinya mengenyangkan orang yang meminum air Zam-Zam dan akan merasa kenyang. Disebut juga dengan hazmatu Jibril, artinya injakan tumit malaikat Jibril sesuai dengan asal mulanya air Zam-Zam. Ada juga yang menyebutnya sebagai maghfurah, artinya pengampunan. Orang yang minum air Zam-Zam akan diampuni dosanya. Nama-nama yang berikut tadi didapati semua dari hadis-hadis hasan dan sahih. Ibnul Qayyim berkata, aku dan selain diriku telah mengalami perkara yang ajaib tatkala berobat dengan air Zam-Zam. Dengan izin Allah, aku telah sembuh dari beberapa penyakit yang menimpaku.
Aku juga menyaksikan seseorang yang telah menjadikan air zam-zam sebagai makanan selama beberapa hari, sekitar setengah bulan atau lebih. Ia tidak mendapatkan rasa lapar. Ia melaksanakan tawaf sebagaimana manusia yang lain. Ia telah memberitahukan kepadaku bahwa ia terkadang seperti itu selama 40 hari. Ia juga mempunyai kekuatan untuk berpuasa dan melaksanakan tawaf. Pemerintah Saudi telah menyatakan bahwa air dari sumber Zam-Zam sudah diuji oleh laboratorium Karso LSEHL di Lyon yang memiliki lisensi dari Kementerian Kesehatan Prancis untuk menguji air minum. Menurut data laboratorium tersebut, kandungan arsenik di dalam air Zam-Zam yang diambil langsung dari sumbernya jauh lebih rendah daripada kadar maksimal yang diizinkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Maka dari itu pemerintah Saudi menyimpulkan bahwa air ini layak dikonsumsi oleh manusia.